Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Sebelum kita lanjut, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan aktivitas setiap hari, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, rekan-rekan semua, kita mau bahas tentang berapa gaji pantarlih ya. Nanti kita bahas untuk tugas, wewenang, dan kewajiban pantarlih pemilu tahun 2024 ya. Untuk pantarlih di sini ya, atau petugas pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2024 itu sudah resmi dibuka, yaitu tepatnya tanggal 26 Januari hingga 30 Januari ya. Baik, langsung sih kita bahas ya untuk gaji pantarlih pemilu 2024 beserta tugas dan kewajibannya. Nanti kita bahas pula untuk cara daftar dan persyaratannya ya. Baik, langsung kita bahas untuk pantarlih ya. Pantarlih itu petugas pemutakhiran data pemilih ya. Jadi pantarlih itu adalah petugas yang dibentuk untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan pemilu. Pantarlih dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan berkedudukan di lingkungan tempat pemungutan suara atau TPS ya. Kemudian untuk bisa mengetahui lebih detail ya tentang gaji pantarlih pemilu 2024 atau petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih ini, maka harus ketahui juga tentang tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh petugas, yaitu sesuai dengan peraturan KPU atau peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022. Yang pertama kita bahas untuk tugas dan wewenang dari pantarlih pemilu 2024. Tugas pantarlih pemilu ini sudah diatur ya. Tadi sudah disampaikan di awal ya dalam peraturan KPU atau Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022. Maka dari itu beberapa tugas yang harus dijalankan oleh petugas atau pantarlih, yaitu yang pertama itu melaksanakan penelitian dan juga pencocokan untuk data pemilih yang ada. Yang kedua, membantu pekerjaan KPU atau Komisi Pemilihan Umum di kabupaten atau kota, PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan juga melakukan penyusunan data. Yang ketiga, menyampaikan hasil dari pencocokan yang dilakukan mengenai data pemilih kepada PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Selanjutnya yang keempat, memberikan atau menyerahkan tanda bukti jika sudah terdaftar kepada pemilih. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, yaitu mengerjakan tugas yang lainnya yang sudah ditentukan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum di kabupaten atau kota, PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk kewajiban yang harus dilakukan pantarlih pemilu 2024, yang pertama yaitu kita membantu dan melakukan koordinasi PPS atau Panitia Pemungutan Suara untuk melakukan penyusunan daftar pemilih hasil dari pemutakhiran. Yang kedua, melakukan penyusunan dan juga menyampaikan kepada PPS atau Panitia Pemungutan Suara tentang laporan pelaksanaan, pencocokan, dan penelitian. Nah, jika rekan-rekan berminat jika berminat untuk menjadi petugas atau pantarlih pemilu di tahun 2024, maka bisa langsung mendaftarkan diri. Di beberapa daerah pendaftaran pantarlih sudah dilakukan ya. Di awal sudah saya sampaikan pula ya, yaitu resmi
mulai dibuka pendaftaran itu tanggal 26 Januari hingga 31 Januari 2023. Dan untuk melakukan pendaftaran ya, berikut ini adalah persyaratan untuk pendaftaran Pantarlih Pemilu 2024. Yang pertama, tentunya pendaftar merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah kerja Pantarlih. Yang kedua, memiliki tingkat pendidikan paling rendah SMA atau sekolah menengah atas atau sederajat. Yang ketiga, sehat secara jasmani dan juga rohani. Untuk poin ketiga, rekan-rekan bisa minta surat sehat ke Puskesmas atau RSUD atau rumah sakit ya. Selanjutnya yang keempat, pendaftar tidak menjadi atau merupakan anggota dari partai politik. Tim pemenangan dari partai politik yang ikut dalam pemilihan tim kampanye di penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, setelah mengetahui persyaratannya, ada juga cara mendaftar ya untuk menjadi Pantarlih Pemilu 2024. Caranya mudah sekali ya. Kita atau rekan-rekan bisa mendaftar dengan hanya melakukan penyerahan dokumen atau berkas yang isinya berupa persyaratan yang tadi disebutkan ya, atau yang ditentukan untuk menjadi Pantarlih ke Panitia PPS daerah rekan-rekan atau daerah masing-masing. Kan untuk daerah itu biasanya kebijakannya berbeda-beda ya. Untuk itu, jika memang rekan-rekan berminat, harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan untuk mendapatkan gaji Pantarlih Pemilu 2024, langsung mendaftar ke PPS atau Panitia Pemungutan Suara daerah rekan-rekan atau daerah masing-masing. Nah, tentunya di sini yang kita tanyakan, berapa sih gaji Pantarlih Pemilu 2024 ya. Jadi gaji yang ditawarkan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pantarlih yakni sebesar 1 juta per bulan ya. Berharap ini adalah dari berbagai sumber ya, bisa jadi untuk setiap daerah sama ya. Sementara itu ya, untuk waktu kerja Pantarlih secara umum ya, itu akan dimulai sejak tanggal 3 Februari hingga 12 Maret 2023 ya. Akan tetapi ya, poin penting waktu tersebut ya, 3 Februari hingga 12 Maret bisa saja berbeda di tiap kabupaten atau kota dengan rentang waktu yang kurang lebih sama ya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Jika rekan-rekan berminat untuk mendaftar sebagai petugas Pantarlih atau petugas pemutahiran data pemilih pemilu tahun 2024, rekan-rekan bisa cek ulang ya untuk tugas, wewenang, kewajiban daripada Pantarlih dan untuk cara daftarnya seperti itu. Setelah kumpul berkas, kita tinggal daftar ke PPS daerah masing-masing atau daerah rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Salam santun, salam sukses berjamaah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.